aku berserah, bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan. Api hidup lambang harapanku, pulang bukan ada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, pulang bukan ada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, pulang bukan ada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, pulang bukan ada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan. Api hidup lambang harapanku, pulang bukan ada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah.
Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan. Hati hidup lambang
dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu keempat masa Paskah atau kita sebut Hari Minggu Gembala yang Baik. Tahun liturgi C dengan tema Peziarah Pengharapan Anugerah Kehidupan. Pada hari Minggu Gembala Baik ini, secara khusus Gereja Semesta merayakan Hari Sedunia untuk panggilan ke-62. Paus Fransiskus dalam pesannya mengundang kita semua untuk menjadi peziarah pengharapan dengan berbagi hidup secara murah hati dan menanggapi panggilan Tuhan dalam berbagai bentuk. Bentuknya panggilan awam, panggilan hidup bakti, hidup imamat, dan panggilan hidup berkeluarga. Di tengah dunia yang penuh kecemasan, ketidakpastian, dan krisis makna, khususnya bagi kaum muda, Allah tetap hadir dan tidak membiarkan manusia terjebak dalam ketidakpastian. Allah memanggil kita semua untuk berani bermimpi, menjadi saksi pengharapan dan menghadirkan terang Kristus di tengah dunia. Kita diajak untuk mendoakan semua yang telah dan sedang menanggapi panggilan Tuhan, dan juga untuk kaum muda yang sedang mencari jalan hidupnya, agar memiliki keberanian untuk mendengarkan suara Tuhan dan menjadikan hidupnya anugerah bagi sesama. Mari sama-sama kita berdoa, doa Ratu Surga. Umat dimohon berdiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, sebab ia sudah kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang telah disabdakannya. Doakanlah kami pada Allah. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Marilah berdoa. Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankan kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Minggu keempat masa Paskah atau kita sebut Hari Minggu Gembala Baik petang ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto, Kur dari Sri Kandi Sin Unum, Tata Laksana dari lingkungan Clara. Ada beberapa informasi lain yang perlu kami sampaikan, antara lain saat konsekrasi berlangsung nanti, tayangan misa di Videotron akan dimatikan atau dinonaktifkan sementara. Mohon umat sekalian dapat memahami hal ini. Kedua, dana solidaritas misa pagi besok akan diintensikan sebagai kolekte khusus untuk kerasulan panggilan nasional. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan lagu pembukaan. Di
Saudara-saudari, intensi perayaan Ekaristi pada sore hari ini kita berdoa bagi arwah saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Bersama keluarga Bapak Riki Christian kita mendoakan arwah Mama Magdalena Chang Kiok Kwang yang 100 hari lalu dipanggil Tuhan. Juga bersama keluarga Gaby dan Gilbert kita mendoakan arwah Ibu Maria Florida Rusli yang 5 tahun lalu dipanggil Tuhan, juga Bapak Fransiskus Gunawan Tansil yang 6 tahun lalu dipanggil Tuhan. Juga kita berdoa bersama Dr. Swani, mendoakan arwah Papa tercinta Antonius Hendro Buntoro yang 36 tahun lalu dipanggil Tuhan. Semoga saudara-saudari kita ini telah berbahagia di surga bersama para kudus dan menjadi pendoa bagi kita sekalian, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Romo, frater, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak yang tercinta, selamat sore. Hari ini kita bersama memasuki Minggu Paskah yang keempat. Bertepatan dengan Minggu Paskah yang keempat ini, kita juga hari ini merayakan hari Minggu Panggilan yang juga disebut hari Minggu Gembala Baik. Dan pada tahun ini kita diundang untuk bersama-sama merenungkan tema Peziarah Pengharapan Anugerah Kehidupan. Gembala yang baik senantiasa mengarahkan kita pada kehidupan, khususnya kehidupan kekal. Maka hari ini kita juga akan mendengarkan bagaimana Yesus sendiri yang menjadi gembala baik bagi kita semua. Kita juga bersyukur bersama seluruh gereja semesta atas terpilihnya Paus yang baru, Paus Leo ke-14. Dan kita juga tetap mohon, kita mendoakan beliau agar dalam tugas perutusannya menggembalakan kita semua juga sungguh semakin dibimbing oleh Allah sendiri, Sang Gembala Utama, supaya juga membawa kita kepada kehidupan. Maka dari itu mari kita bersyukur atas panggilan kita sebagai orang-orang Kristiani, dan kita tetap memohon supaya hidup kita pun juga memberikan hidup bagi sesama. Kita hening sejenak, kita sadari dosa-dosa kita supaya kita sungguh layak merayakan Ekaristi suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memanggil nama kami masing-masing dan menuntun kami di jalan hidup yang penuh makna sesuai kehendak-Mu. Kami bersyukur atas anugerah panggilan hidup yang Kau tanamkan dalam hati umat-Mu. Kami mohon dampingilah semua yang telah Kau panggil dalam hidup imamat, hidup bakti, dan panggilan hidup berkeluarga, agar setia dalam pelayanan dan kasih. Bangkitkanlah dalam hati kaum muda keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanan dari Perga, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai ibadat, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup di dalam kasih karunia Allah.
Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir seluruh kota itu untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Wahyu.
Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Nampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tatah itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa kabar?
Luar biasa atau baik? Luar biasa baik. Bapak Ibu, karena ini adalah hari Minggu Gembala baik, maka nanti kalau saya tanya apa kabar, jawabnya baik, tetapi dengan gerakan, supaya seperti sekolah minggu. Dengan gerakan, nanti kalau saya tanya apa kabar, silakan menjawab baik. Baik begitu ya. Bahagia, aku ikut Kristus. Begitu bisa ya? Saya coba. Bapak Ibu, saudara-saudari, apa kabar? Bahagia, aku ikut Kristus. Sekali lagi, apa kabar? Bahagia, aku ikut Kristus. Semua bahagia ikut Kristus? Ada yang tidak bahagia? Tidak ada. Puji Tuhan, alhamdulillah. Semua bahagia ikut Kristus. Pertanyaan selanjutnya, kalau bahagia, mengapa bahagia? Apa yang membuat kita bahagia ikut Kristus? Biasanya langsung diam. Bapak Ibu, ada banyak sekali alasan mengapa kita mesti bahagia. Ada banyak alasan mengapa kita bahagia mengikuti Yesus, mengikuti Kristus sebagai murid-murid Kristus. Akhir-akhir ini perhatian dunia mengarahkan kepada gereja Katolik, mengarahkan pandangan dunia masyarakat kepada kita semua sebagai bagian dari gereja Katolik. Bagaimana orang memusatkan perhatian ke Vatikan? Bangga, bahagia atau tidak? Bangga ya, mesti kita bangga. Karena orang membicarakan gereja Katolik dengan berbagai macam peristiwa yang ada di dalam gereja kita. Ini semakin meneguhkan kita. Ini semakin membuat kita bangga, semakin membuat kita bahagia. Semestinya. Tetapi yang lain-lain pasti juga secara pribadi, kita juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang secara pribadi kita alami sebagai murid-murid Kristus. Kita hadir di sini, saya yakin dan percaya karena kita juga merasa bahagia sebagai orang-orang yang dipilih oleh Kristus sendiri sebagai para murid Kristus. Maka dari itu hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk merenungkan Kristus sendiri sebagai seorang gembala yang baik, yang terus mengarahkan kita, yang terus menuntun kita, memberikan teladan untuk mengasihi. Saya ingin mengajak saudara-saudari untuk merenungkan satu ayat saja dari bacaan Injil hari ini yang menampilkan bagaimana ciri-ciri Yesus sebagai seorang gembala yang baik, yang harapannya juga semakin mengarahkan kepada kita semakin bahagia sebagai murid-murid Kristus. Ayat itu adalah tadi dibacakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dari Yohanes bab 10 ayat 27. Mari kita merenungkan bagaimana Yesus sebagai gembala yang baik tampil dan memberikan dirinya kepada kita. Dan juga kita alami sebagai sosok yang terus-menerus meneguhkan hidup kita, iman kita sendiri akan Allah yang hidup. Yang pertama dari ayat tadi kita boleh merenungkan bahwa gembala yang baik itu adalah gembala yang mau menyapa dan berbicara, mengarahkan.
Kalau tadi dikatakan pada bagian awal dari yang saya bacakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mendengarkan. Ada kata mendengarkan, ini artinya apa? Berarti ada yang didengarkan, ada yang berbicara, ada yang menyapa. Kalau ditanya mengapa kita mendengarkan, ingat bahwa mendengarkan itu berbeda dengan sekedar mendengar. Kalau sekedar mendengar, kita sambil misa ini bisa mendengar suara kendaraan yang lalu lalang di samping kita. Kita bisa mendengar suara kipas, kita bisa mendengar suara macam-macam. Tetapi kalau tadi dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku, berarti ada atensi, ada perhatian. Kalau kita mendengarkan berarti ada sesuatu yang menarik. Kalau sekedar mendengar itu bisa sekali lewat dan bahkan bisa kita lupakan. Maka dari itu orang mau mendengarkan karena memang merasa disapa secara pribadi, dihargai dan juga percaya bahwa suara itu membawa kebaikan bagi mereka. Dan inilah kalau mau kita renungkan bersama bagaimana gembala yang baik itu juga menarik. Gembala yang baik itu mau menyapa, gembala yang baik itu mau berbicara, dan apa yang dibicarakan itu mengena di hati setiap kawanan dombanya. Maka inilah juga yang mau kita renungkan bersama, yang kita lihat dalam diri Yesus sendiri sebagai gembala yang baik, karena Dia mau menyapa kita. Bagaimanapun situasi hidup kita, Yesus tetap menyapa kita, dan kita dengan penuh sukacita kita mau mendengarkannya. Ini ciri yang pertama yang kita lihat, yang boleh kita renungkan pada hari ini. Yang kedua, gembala yang baik itu adalah gembala yang mengenal dombanya. Tadi Yesus juga menegaskan, aku mengenal mereka. Inilah ciri kedua, mengenal, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar melihat, oh ciri fisiknya seperti itu, namanya A, B, C dan seterusnya. Tetapi kalau dikatakan bahwa aku mengenal mereka, berarti ia memahami apa yang sedang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Bukan sekedar tahu nama, tetapi juga mengenal hatinya, mengenal luka-lukanya, mengenal kekuatan dan juga kelemahan-kelemahannya. Inilah gembala yang baik yang hari ini kita renungkan bersama, bagaimana Yesus sebagai gembala yang baik juga mengenal kita lebih dari kita sendiri mengenal diri kita sendiri. Dan justru karena Dia mengenal kita, Dia juga tahu jalan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, kalau kita sudah dikenal, maka juga muncul kepercayaan di dalam diri kita untuk mengikutinya. Kristus mengenal kita bukan untuk menghakimi kita, untuk mencari kelemahan kita, untuk menyalahkan kita, tetapi untuk menuntun dan menyembuhkan kita. Inilah alasan kedua bagaimana kita juga bahagia mengikuti Kristus Sang Gembala itu. Dan yang ketiga, gembala yang baik adalah gembala yang menuntun domba-dombanya. Dikatakan tadi, mereka mengikuti aku. Kalau dikatakan bahwa mereka mengikuti Sang Gembala, itu mengandaikan adanya kepercayaan, adanya sikap pasrah. Mereka tahu bahwa Sang Gembala itu akan memberikan yang terbaik, akan mengarahkan mereka pada hal yang membahagiakan. Oleh karena itu, Ia adalah gembala
yang tidak menggiring dari belakang, tetapi ia adalah gembala yang berjalan di depan. Kalau dikatakan ia adalah penuntun, maka juga ia mengarahkan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita. Yesus sendiri telah memberikan contoh bagaimana mencintai, bagaimana caranya mengampuni, bagaimana caranya melayani, bahkan juga ketika harus menderita. Inilah cara Yesus untuk menuntun kita. Yesus memberikan teladan terlebih dahulu kepada kita. Dan cara Yesus menuntun kita, Bapak Ibu, kalau kita melakukan suatu perjalanan, kalau kita belum tahu tempatnya, yang biasa kita pakai saat ini adalah Google Map. Tetapi cara Yesus menuntun itu tidak seperti Google Map. Mungkin Anda pernah mengalami. Google Map memberikan jalan yang paling cepat. Tetapi ternyata jalan yang paling cepat itu tidak serta-merta enak jalannya. Saya pernah mengalami di suatu ketika saat membantu di satu stasi itu, karena tidak tahu jalan, saya memakai Google Map tengah malam. Ternyata jalan yang cepat itu malah justru jalannya sangat tidak mengenakkan. Gelap luar biasa, banyak lubang, dan bahkan yang ada di sekitar adalah pohon-pohonan, sehingga membuat kita malah justru menjadi tidak nyaman. Maka kalau dalam hal ini, kalau saya mencoba merenungkan bagaimana Yesus menuntun kita, memang Yesus menuntun kita seringkali caranya juga tidak cepat. Seringkali harus melalui proses. Yesus menuntun kita bukan sekedar untuk bisa cepat sampai kepada tujuan, tetapi Yesus menuntun kita melalui jalan yang sungguh membawa kita pada keselamatan. Dan inilah tujuan utama kita dalam mengikuti Yesus, bahwa Yesus akan membawa dan memberi kita hidup yang kekal, sebagaimana tadi juga disampaikan dalam Injil. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, inilah gembala baik yang hari ini kita renungkan bersama. Gembala yang baik adalah gembala yang mau menyapa. Gembala yang baik adalah yang mengenal domba-dombanya. Dan akhirnya gembala yang baik adalah gembala yang terus menuntun domba-dombanya menuju kepada keselamatan. Oleh karena itu gereja hari ini mengundang kita semua, bukan hanya kami para imam, biarawan, biarawati, untuk merenungkan panggilan hidup kita masing-masing, tetapi juga Anda semua untuk merenungkan kembali bagaimana panggilan kita sebagai orang-orang Kristiani. Kita dipanggil untuk membawa keselamatan. Kita semua dipanggil untuk menjadi gembala-gembala yang baik di tengah dunia, di tengah masyarakat kita. Entah itu Anda sebagai seorang ayah, seorang ibu, atau juga sebagai seorang anak, remaja, dan seterusnya. Kita tetap dipanggil untuk menjadi tanda nyata kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk berbicara dengan kasih, juga untuk menyapa orang lain dengan penuh empati, juga memberi arah untuk menuju kebaikan, serta akhirnya kita menjadi teladan yang pantas diikuti. Maka dari itu inilah kebahagiaan kita sebagai orang-orang Kristiani. Maka dari itu mari kita kembali ulangi jargon kita, baik, bahagia aku ikut Kristus. Apa kabar? Baik, bahagia aku ikut Kristus. Semoga kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dalam upaya kita untuk terus setia dan ikut serta membawa Kristus Sang Gembala baik kita di tengah dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa kita. Saudara-saudari, Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Maka marilah kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Bapa di surga dengan pengantaraan Sang Gembala kita. Jawaban doa umat, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat, ya Bapa, berkatilah paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat-Mu, agar hidup mereka semakin menyerupai Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, semoga para pemimpin masyarakat kami mengikuti jejak Putra-Mu dan sanggup berjerih payah berusaha membawa masyarakat menuju kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi semua orang yang sudah meninggal, ya Bapa, semoga mereka yang sudah meninggal dunia, Kau perkenankan menikmati kasih-Mu di surga dan tetap sehati dengan kami yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, berilah kami semangat bekerja sama, bergotong royong, dan saling membantu dalam membangun umat-Mu menjadi gereja, tanda kehadiran-Mu di masyarakat kami. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Dalam hati mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Khususnya kita doakan arwah saudara-saudari kita yang kita doakan hari ini. Mama Magdalena Chang Kiok Kwang, Ibu Maria Florida Rusli, Bapak Fransiskus Gunawan Tansil, dan Bapak Antonius Hendro Buntoro. Semoga saudara-saudari kita ini mendapatkan kerahiman Allah dan dipersatukan bersama para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Allah Bapa kami, semoga Yesus Gembala baik kami dapat dijumpai dalam segala kata dan perbuatan kami, dan semoga kami semua dibimbing oleh-Nya kepadamu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, pandanglah dengan rela doa dan persembahan umat-Mu. Semoga kebenaran dan kebijaksanaan yang Engkau ajarkan dapat kami amalkan dengan perilaku yang pantas dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama. Dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala,
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan doa tahun komunitas basis gerejawi cara baru hidup menggereja. Kita doakan bersama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu yang telah memberikan diri dan mengasihi kami sepenuhnya demi kebahagiaan dan keselamatan kami. Semoga kami semakin merelakan diri dan setia dalam tuntunannya, serta bersatu sebagai kawanannya dalam gerejamu. Berkatilah para imam, biarawan-biarawati, kaum religius, anggota hidup bakti, dan para rasul awam yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melanjutkan karya Putramu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Yang pertama, berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Antonius Restu Aji Pratama, putra dari Gregorius Gunawan dan Irene Maruti, warga lingkungan Santo Fransiskus Saverius, dengan Katarina Rahayu Pamungkas, putri dari Valentinus Sumadi dan Maria Tuti Mujiati, warga lingkungan Yakobus. Rencana perkawinan tanggal 15 Mei 2025 di Gereja Santo Stefanus Martir, Curug. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Edmundus Hernaldo Valentin, putra dari Herli dan Tini, dengan Friska Paulina Lisa Amelia Fransen, putri dari almarhum Henry Fransen dan Teresia Maria Suwartini. Keduanya adalah warga lingkungan Yohanes Pemandi. Rencana perkawinan tanggal 25 Mei 2025 di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Andreas Niko Alvino Simatupang, putra dari almarhum Bisker Bernardus Simatupang dan almarhumah Rustina Hutajulu, warga lingkungan Angela, dengan Maria Veronica Yosiana Manalu, putri dari Harap Parlindungan Manalu, dan Rosmiani Tambatua dari lingkungan Emmanuel, Paroki Santo Stefanus Palembang. Rencana perkawinan tanggal 31 Mei di Gereja Stefanus Talang Betutu. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Antonius Purwadi, putra dari almarhum Yakobus Purwanto dan Teresia Sri Sulastina, warga lingkungan Fransiskus Saverius, dengan Christina Goretti, putri dari Christianus Kris dan almarhumah Gertrudis Pusbandina, warga lingkungan Barbara. Rencana perkawinan tanggal 1 Juni di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Yang kedua, giat OTD. Seksi Katekese Lansia mengundang kehadiran anggota komunitas OTD
dalam pertemuan dengan tema Berdoa bersama Bunda Maria pada hari Minggu tanggal 18 Mei pukul 9.30 di Balai Paroki. Yang ketiga, giat OMK. Hari Minggu tanggal 18 Mei, para OMK diundang untuk berdinamika bersama ke Wismalat Podomoro. Kegiatan ini akan didampingi oleh Frater Diakon Firdi. Berangkat bersama dari gereja pukul 6.30. Terdapat biaya partisipasi sebesar 10.000 untuk kegiatan ini. Stand pendaftaran ada di depan pintu gereja setelah misa. Yang keempat, penerimaan dana misa Minggu Paskah yang ketiga. Kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu kita mendengar pengumuman dari Vatikan, Habemus Papam. Kita memiliki paus yang baru, Paus Leo ke-14. Kita bersyukur atas terpilihnya Paus Leo ke-14 menjadi pemimpin kita untuk gereja Katolik seluruh dunia. Dan paroki kita juga baru saja menyelesaikan pemilihan pengurus Dewan Paroki. Pada hari Minggu yang lalu diselenggarakan pemilihan dan pemberian suara. Ada 13 saudara-saudari yang mempersembahkan dirinya untuk melayani gereja kita. Dan kita semua memberikan kepercayaan kepada mereka. Dalam proses pemberian suara itu ada 708 keluarga dari 849 keluarga di paroki kita yang ambil bagian. Jadi partisipasinya ada 83,39%. Kita bersyukur atas partisipasi yang begitu besar dari setiap keluarga di paroki kita. Dan ada 8 lingkungan yang memberikan suaranya, artinya seluruh keluarga memberikan suaranya. Berarti 100% dari 8 lingkungan itu memberikan suara. Dimulai dari lingkungan Petrus II, Maria, Yakobus,
Antonius, Yohanes Pemandi, Yosef, dan Barbara. Kedelapan lingkungan ini memberikan suara 100%. Terima kasih untuk semua keterlibatan dan usaha yang dilakukan oleh ketua lingkungan bersama pengurus lingkungan dan seluruh warga. Dan dari ke-13 calon yang menjadi calon dalam pengurus Dewan Paroki, semuanya mendapatkan suara. Tidak ada satupun yang tidak mendapat suara. Dan ada satu saudara dari ke-13 saudara itu yang mendapatkan suara terbanyak dan dipilih oleh 18 lingkungan. Dan inilah yang menjadi petunjuk bagi Romo Paroki untuk melakukan konsultasi. Saudara yang mendapatkan suara terbanyak dan dipilih oleh 18 lingkungan itu adalah Bapak Julius Sukamto dari lingkungan Teresia. Beliau yang ada di layar. Dan Romo Paroki sudah bertanya kepada beliau kesanggupannya apakah bersedia untuk melayani di Dewan Pastoral Paroki kita. Beliau menyatakan bersedia, maka Bapak Julius Sukamto akan menjadi ketua Dewan Pastoral Paroki kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, konsultasi sudah dilakukan, sedang dan sudah dilakukan. Sudah hampir 100%, tetapi masih perlu disempurnakan lagi. Maka Bapak Julius Sukamto bersama Romo Paroki akan mematangkan konsultasi ini sekaligus melengkapi susunan pengurus Dewan Paroki. Maka mari kita berdoa untuk Bapak Julius Sukamto dan semua orang yang nantinya akan dipercaya untuk menjadi pengurus Dewan Paroki di paroki kita. Semua akan ambil bagian di dalam bidang-bidang yang sesuai. Maka terima kasih kepada kesiapsediaan Bapak Ibu yang rela melayani. Terima kasih kepada keluarga yang telah mempersembahkan anggota keluarganya untuk melayani. Dan terima kasih kepada seluruh umat paroki atas proses ini. Konsultasi akan dimatangkan dan dalam waktu dekat kiranya kita akan mendapatkan susunan lengkap Dewan Pastoral Paroki kita. Terima kasih dan mari kita bersatu, berdinamika bersama di dalam iman yang menyatukan kita. Sin Unum, berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Terima kasih Romo Heru, Ketua KPU kita, yang sudah memfasilitasi kita bersama tim untuk proses kita selama ini. Terima kasih kepada para petugas liturgi yang hari ini bertugas, juga semuanya saja, juga KUR dari ibu-ibu paroki, terima kasih. Kemudian seluruh umat yang terlibat, tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi semuanya terima kasih dan juga atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus.
ku